Pada tanggal 6, bulan Mei, tahun 2024, tampaklah seorang gadis muda berkacamata. Tangannya menggenggam erat sebuah ponsel yang telah dilindungi pelindung air. Dialah Kang Mina, sosok yang tak menunjukkan gentar di wajahnya, berdiri tegak di atas sebuah bangunan menjulang, tinggi menjulang seakan menantang langit. Hari itu, ia bersiap untuk menjalani ujian ke-32, dengan titik awal bertempat di atap gedung yang kini diinjak kakinya. Tiada kata perpisahan diucapkannya kepada dunia, seakan ia telah menyelesaikan segalanya dalam dirinya. Tanpa sebersit keraguan, ia melompat dari ketinggian itu, sebab keyakinannya pada diri sendiri jauh melebihi ketakutan akan maut. Tangannya terentang lebar, seperti hendak terbang menembus udara, dan ia bersiap untuk pergi. Tiba-tiba, seberkas cahaya menyilaukan memancar mengelilingi tubuhnya, menelannya tanpa jejak, dan seketika, ia lenyap dari pandangan, seolah dibungkus kehampaan itu sendiri. Di suatu tempat yang jauh, sebuah cahaya muncul menggantung di udara. Lalu, seperti ditarik oleh takdir, ia jatuh menghujam permukaan laut. Cahaya itu adalah Mina. Ia muncul ke permukaan, menghirup udara sebanyak mungkin ke dalam rongga dadanya, seakan paru-parunya haus akan kehidupan. Dengan tubuh lelah, ia berenang menuju tepian, enggan terus bertarung di air yang digoyang ombak. Nafasnya tersengal, dan ia menatap layar ponselnya yang tetap menyala. Di sana tertera lokasi keberadaannya. Ia mengakui dalam hati bahwa ia telah berhasil menempuh jarak 50 km tanpa jeda, sebuah pencapaian yang memecahkan rekor miliknya sendiri. Senyum mengembang di wajahnya. Mina telah berhasil menyelesaikan sebuah ujian, dan kini, tak terbantahkan lagi, ia memiliki kemampuan untuk berpindah tempat secara ajaib, teleportasi. Ia melompat ringan, dan dalam sekejap, telah berada di dalam sebuah kamar mandi. Tangannya memutar keran, dan suara air yang mengalir deras menyambut kehadirannya. Ibunya, yang berada di ruangan lain, merasa heran dan sedikit terganggu, sebab ia tidak menyadari bahwa putrinya telah memasuki rumah. Ia bertanya-tanya, kemana gadis itu sering menghilang tanpa jejak. Mina keluar dari kamar mandi dengan rambut basah, dan sambil mengeringkannya, ia menjawab bahwa ia hanya memerlukan udara segar, dan lautlah tempatnya menyepi. Sang ibu segera menyuruhnya makan. Ia juga mengingatkan bahwa akhir pekan ini adalah hari peringatan wafatnya sang ayah, dan memperingatkan anak gadisnya untuk menjaga sikap di hadapan para sahabat mendiang suaminya. Mina membenarkan, dan memohon agar ibunya tak lagi menangis saat pertemuan itu terjadi. Namun sang ibu hanya melanjutkan santapannya, tanpa menjawab. Sementara itu, Mina terus mengunyah makanannya. Namun pikirannya telah melayang jauh, kenangan tentang sang ayah kembali mencuat dari kedalaman batin. Pikirannya pun terlempar ke masa lalu. Di sana terdengar rekan dari ayah Mina yang berusaha menenangkan sang ibu. Namun, sang ibu tetap menangis histeris, memohon rekan kerja ayah Mina untuk melepaskannya, sebab ia ingin menatap wajah dari bajingan itu. Bajingan yang merenggut nyawa ayah Mina. Namun, dengan wajah berlinang air mata, rekan kerja sang ayah meminta sang ibu untuk menenangkan diri dan mengendalikan emosi, sebab Mina sedang menyaksikan mereka. Kembali ke masa kini, Mina membuka matanya yang indah. Ia berdiri di atas gedung yang sama, dan ia berencana untuk melakukan uji coba hari ini. Lalu, segera setelah itu, Mina, ia secara ajaib berpindah tempat, beranjak dari atas gedung ke gedung lainnya dengan kecepatan yang mengagumkan. Mina menjelaskan, jeda setelah teleportasi sekitar 1 hingga 2 detik sebelum ia bisa menggunakannya kembali. Dan jumlah maksimal teleportasi beruntun berada di angka 24 kali. Setelah itu, Mina dapat merasakan staminanya berkurang. Kemudian, Mina beristirahat dengan santai, di atas gedung yang belum rampung. Mina memiliki 2 uji coba penting, yaitu yang pertama adalah tumpang tindih, overlap. Saat Mina berpikir dirinya akan mati terjepit, Mina seharusnya tidak mencoba melakukan itu. Dan untungnya, Mina terlempar ke lokasi awalnya. Selain itu, Mina merasa tubuhnya seperti dihantam habis-habisan. Oleh karena itu, Mina mengingatkan dirinya untuk berhati-hati. Dan hal yang kedua, seberapa banyak yang dapat Mina pindahkan dalam satu percobaan. Dan Mina dapat membawa $5 miliar. Namun, Mina langsung mengembalikan uang itu, sebab baginya, orang serakah tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Mina mengakui, kemampuan miliknya sangat berguna untuk pergi ke sekolah dan les. Mina sudah tidak perlu khawatir soal ongkos transportasi. Namun, Mina tetap pergi ke sekolah dengan berjalan kaki, bersama dengan para siswa lainnya. Mina mengakui, menggunakan kemampuannya untuk berpindah tempat terlalu berisiko. Mina tidak dapat menggunakan kekuatan super miliknya dengan bebas. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah melintas tanpa ragu, bahkan hampir menabrak para siswa.
Dan tentu saja, ada orang yang tidak pernah berjalan kaki ke sekolah. Dan Mina mengakui, kekuatan super yang sesungguhnya adalah terlahir dari keluarga kaya raya. Beberapa saat kemudian, di dalam kelas, terlihat Mina sedang duduk di bangku sendirian. Dalam batinnya yang sepi, Mina mengakui, ia tidak bisa menggunakannya untuk berpindah tempat karena takut ketahuan. Dan ia pasti akan langsung ditangkap jika menggunakan kekuatan miliknya untuk merampok ban. Mina, ia bertanya-tanya, apakah dirinya harus bergabung dengan organisasi kriminal? Pada akhirnya, pilihan yang mudah adalah mencuri dan bepergian secara gratis. Kemudian, Mina beranjak dari duduknya untuk meninggalkan kelas, dan kemudian masuk ke salah satu gudang di sekolah. Kemudian, Mina menutup pintunya dengan rapat, memastikan tidak ada orang yang melihatnya. Dan dalam batinnya, ia berencana untuk pergi dari tempat itu. Kemudian, Mina memejamkan matanya perlahan, dan ketika ia membukanya, ia sudah mengapung di udara, seolah-olah ia sedang terbang. Mina mengakui, setidaknya ia mempelajari sesuatu berkat kekuatan miliknya, yakni, dunia ternyata sangat indah daripada yang ia pikirkan selama ini. Mina, ia menikmati kesendiriannya, di udara, menikmati segalanya dalam kesendirian. Dan kemudian, Mina kembali ke tempat asalnya, di gudang yang ia masuki sebelumnya. Lalu, Mina menghembuskan napas panjang, dan mengakui bahwa kekuatan yang dimilikinya sungguh luar biasa. Sembari menatap telapak tangannya, Mina bertanya-tanya, ia harus menggunakan kekuatannya untuk apa? Namun, tiba-tiba, lamunan Mina terpecahkan, sebab ada seseorang yang berbicara dari arah gudang. Mina, dengan hati-hati, ia mencoba melihat apa yang terjadi dari celah pintu. Di sana, terlihat orang yang bernama Chan He sedang dirundung, dan wajahnya dicoret-coret oleh lipstik. Dan yang merundungnya adalah wanita berambut merah, Lua. Wanita di sampingnya, ia bernama Yura. Ia merekam semua kejadian itu dengan ponsel miliknya untuk bersenang-senang. Mina, ia menyaksikan semuanya dari celah kecil di pintu. Bahkan, mereka menggunakan riasan tidak anti air kepada Chan He. Dan itu adalah produk terbaru dari perusahaan milik keluarga Lua. Sembari menatap wajah Lua, Mina mengakui bahwa di dunia yang indah ini, masih ada sekumpulan sampah seperti mereka. Chan He, ia hanya bisa terdiam, tidak berani melawan. Bahkan Chan He kini bergelimang air mata. Kemudian, Lua, ia menanyakan pendapat teman-temannya, apakah Chan He kini bisa masuk klub? Yura, sembari tertawa puas, menyampaikan bahwa Lua adalah pria sandal. Genwo, pria bertubuh paling besar di antara mereka, ia tertawa dengan puas, seolah-olah ia sedang menyaksikan sebuah hiburan. Gihan, yang sedari tadi bermain dengan ponselnya, meminta mereka untuk berhenti, sebab itu hanya membuang waktu untuk hal yang tidak penting. Namun Yura, sembari terus mengabadikan momen, ia menyampaikan bahwa itu adalah kenangan yang membahagiakan, bahkan untuk selamanya. Genwo, ia meminta Yura untuk mengirimkan video itu kepadanya nanti. Dengan nada bercanda, Genwo juga meminta Lua untuk merias dirinya. Sembari tertawa-tawa, Lua menyampaikan bahwa wajah Genwo tidak pantas untuk dirias. Lalu, tiba-tiba, semburan air dengan tekanan tinggi disemprotkan ke muka Chan He. Itu adalah Lua yang melakukannya. Ia melakukan itu tanpa merasa bersalah sedikit pun, dan bahkan memanggil Chan He tambah cantik jika ditambahkan dengan itu. Kemudian, Lua meminta pendapat temannya, bagaimana jika Chan He mereka debutkan di klub hari ini, dan mencarikan seorang wanita untuknya. Yura, ia tertawa girang, menyimpulkan bahwa Lua merias Chan He untuk itu. Sementara itu, Mina masih memperhatikan mereka dari celah pintu. Mina mengakui dalam hati, bahwa mereka adalah sekumpulan para sampah. Kini, Mina berniat untuk kabur, sebab akan menyusahkan jika ia terlibat dengan mereka. Namun, tiba-tiba, dari arah luar, terdengar suara Lua yang memanggil nama Mina. Kemudian, dengan nada mengintimidasi, ia bertanya, kenapa Mina bersembunyi? Apakah Mina takut kepadanya? Dengan tatapan dingin, Lua menegaskan, bahwa ia tidak suka jika ada orang yang menghindarinya. Mina, kini ia merasa panik, sebab Lua pasti akan sadar jika Mina kabur menggunakan kekuatannya. Kemudian, dengan nada mengancam, Lua menyuruh Mina untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Mina, ia merasa panik, namun, ia tetap melangkah keluar dengan tenang. Kemudian, Lua menghampiri Mina, seraya menyampaikan, bahwa ia sudah tahu bahwa Mina bersembunyi di sana. Lua bertanya sekali lagi, kenapa Mina tidak menjawab panggilannya? Lalu, Lua mengambil ancang-ancang untuk melancarkan tamparan, dan dari mulutnya, ia menyampaikan, bahwa Mina sangat kurang ajar. Tanpa ragu,
Lua menampar Mina dengan keras, dan menyampaikan bahwa Mina tidak tahu cara memberi salam. Lalu, dengan tatapan merendahkan, Lua menyebut Mina sebagai orang yang tidak memiliki tata krama. Kini, Mina hanya bisa terdiam, terduduk di atas tanah. Dalam hatinya, ia mencoba menguatkan diri, ia tidak perlu mencari masalah. Namun, seketika mata Mina terbuka lebar, sebab Lua menyampaikan bahwa anak yatim seperti Mina ternyata berani juga berjalan dengan percaya diri. Padahal, aura yatim Mina itu sangat kuat. Yura, dengan nada mengejek, ia pura-pura terkejut jika ayah Mina telah tiada. Lua, ia membenarkan dan menjelaskan bahwa ayah Mina sempat terkenal dan bahkan masuk ke televisi. Kemudian, Lua mencengkeram rambut Mina dengan kuat, mendekatkan wajahnya, dan mengatakan bahwa ayah Mina dulunya adalah seorang polisi, dan Mina menjadi sombong karena itu. Mina, dengan tatapan dingin, ia meminta Lua untuk menghentikan perbuatannya. Namun, Lua semakin marah, dan mencengkeram rambut Mina dengan semakin kuat. Lalu, tanpa ragu, Lua menampar Mina, hingga kacamatanya lepas dari tempatnya. Mina, ia terpental ke udara, sebelum akhirnya mendarat ke atas tanah dengan bagian kepala yang mendarat terlebih dahulu. Lalu, Lua menegaskan bahwa tidak ada yang bisa berbicara seperti itu kepadanya. Kemudian, Lua menginjak-injak Mina dengan keras, tidak hanya sekali, namun berkali-kali. Genwo, ia merasa sedikit iba dan memperingatkan untuk tidak memukuli orang yang berkacamata. Gihan, ia juga memperingatkan bahwa itu hanyalah hal yang tidak berguna dan membuang-buang waktu. Sementara itu, Yura masih mengabadikan momen, tertawa kecil, dan mengakui bahwa kehidupan sekolah memang luar biasa. Mina, kini ia terengah-engah, dalam batinnya ia mencoba untuk menguatkan diri. Tiba-tiba, selembar uang melayang di udara, dan uang-uang lain menyusul membanjiri tubuh Mina. Itu adalah Lua, yang dengan sombong menghamburkan uangnya begitu saja. Kemudian, Lua menyuruh Mina untuk membeli kacamata baru. Lua menegaskan, Mina harus membeli kacamata yang bagus. Bahkan Lua juga menyebut Mina sebagai pengemis. Sembari menatap Mina yang dibanjiri uang, Lua menyampaikan bahwa barusan itu adalah tamparan yang berhadiah uang, dan jika Mina meminta untuk ditampar lagi, mungkin Mina bisa melakukan operasi plastik. Kemudian, Lua melangkahkan kakinya dan perlahan pergi. Namun, ia menyuruh Mina dan Chanhe untuk tetap berada di sekolah setelah pulang, sebab ia akan membawa mereka ke tempat seru. Genwo, dengan nada bercanda, meminta Lua untuk pelan-pelan, sebab Mina adalah seorang yatim. Gihan, ia merasa penasaran, dan menanyakan bagaimana cara ayah Mina meninggal. Lua, ia hanya tersenyum menganggap perkataan teman-temannya. Sementara itu, Mina masih terkapar di tanah dan tidak berdaya. Namun, tiba-tiba, mata Mina terbuka lebar, sebab Lua menyampaikan bahwa ayah Mina mati dengan cara ditikam. Lua menjelaskan bahwa ayah Mina ditikam karena melerai orang yang berkelahi di sebuah bar. Kini, mata Mina terbuka lebar, sebab mendiang sang ayah terus-menerus dihina. Bahkan, dari sudut matanya, Mina mulai mengeluarkan air mata. Lua, dengan nada mengejek, ia menyebut ayah Mina adalah pecundang, sebab ia mati karena ditikam orang yang mabuk. Namun, tiba-tiba, ekspresi Lua seketika berubah dan terkejut, sebab tiba-tiba Lua mendapati tubuhnya berada di udara. Di belakangnya, Mina memeluk Lua dengan erat, seolah enggan untuk melepaskannya. Lua, kini ia berteriak ketakutan, dan bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi. Sementara itu, Mina menatap lurus ke arah bawah dan tidak merasa takut sedikit pun. Mina, ia menegaskan bahwa ia tidak akan memaafkan Lua, sebab Mina sebelumnya sudah memperingatkannya untuk berhenti. Kemudian, Mina melepaskan pelukannya, dan kemudian menghilang dengan cepat. Sementara itu, Lua, ia berteriak ketakutan, dan kemudian dengan cepat ditarik oleh gravitasi dan menghantam permukaan air. Sementara itu, Gihan, ia melirik ke arah belakang, menyadari tidak ada suara temannya yang selalu berbicara. Secara bersamaan, Mina telah sampai ke tempat asalnya dengan tepat waktu. Gihan, ia terdiam terpaku, dan Genwo segera menanyakan apa yang terjadi. Sembari melihat ke sekeliling, Gihan mencari Lua, yang padahal tadi Lua masih berada di belakangnya. Sementara itu, Mina masih diliputi oleh adrenalin yang tinggi, dadanya berdebar, napasnya menjadi berat. Mina menutupi wajahnya dengan tangannya seolah-olah tidak percaya bahwa ia melakukan semua itu. Sementara itu, Lua, yang tidak bisa berenang, ia mencoba memasukkan udara ke dalam paru-parunya. Ia mencoba berjuang, menggerakkan kakinya untuk berenang,
dan ia meminta tolong kepada siapapun yang mendengar teriakannya. Sementara itu, Mina masih terengah-engah, namun, tiba-tiba, ia tersenyum puas, seolah-olah ia merasakan kenikmatan yang tiada tara. Sementara itu, Lua mencoba meraih permukaan air, namun naas, ia ditarik kembali oleh lautan sepi ke dalam laut yang gelap. Dan yang menjawabnya hanyalah riak ombak yang membawa ketenangan. Di kedalaman masa lalu, terlihatlah Mina, dengan napas tersengal-sengal, sekujur tubuhnya dihiasi bercak-bercak cairan merah yang memilukan. Kemudian, seorang pria bersuara berat nan dalam melontarkan pertanyaan, gerangan apakah yang telah Mina perbuat? Mina, ia hanya mampu terisak-isak pilu, memanggil sosok itu, ayah. Di hadapannya, terbaringlah kaku seekor anjing bernama Dori yang telah tiada, nyawanya telah melayang. Mina, dengan linangan air mata yang tak tertahankan, mencoba mengurai jalinan peristiwa yang baru saja menimpa. Ia menjelaskan bahwa Dori telah mencabut nyawa Sena, kelinci kesayangan Mina. Namun, Dori justru berlaga seolah tiada dosa, terus menikmati alur kehidupannya dengan riang, tanpa beban. Dengan wajah yang basah oleh air mata, Mina berujar bahwa ia hanya memberi ganjaran setimpal kepada Dori. Demikian pula halnya dengan Lua kini, yang berjuang sekuat tenaga menggapai permukaan air. Namun, ia tak kuasa melawan tarikan kegelapan lautan yang sunyi, yang perlahan membisikkan ketenangan abadi kepadanya. Sementara itu, di sekolah yang diselimuti ketenangan semu, tampaklah Mina yang masih terengah-engah, dadanya bergemuruh. Dalam relung batinnya yang kacau balau, ia merenung, perbuatan apa gerangan yang telah ia lakukan? Ia telah meninggalkan Lua terombang-ambing di tengah samudera luas yang dingin. Mina bertanya-tanya dalam hati, apakah ia telah merenggut nyawanya? Di sisi lain, Gihan tak henti mencari keberadaan Lua, berkeliling dan menanyakan kepada rekan-rekannya, adakah di antara kalian yang melihatnya? Genwo, ia menyahut dengan nada keheranan, bahwa Lua tadi berada persis di sisi Gihan. Kemudian, Genwo bertanya kepada Chanhe dan Mina, apakah kalian berdua menyaksikan Lua? Mina, ia terhenyak, membisu, karena tiada seorang pun yang seolah melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ia telah menewaskan Lua, dan tiada seorang pun yang mengetahuinya. Namun, tiba-tiba, tatapan Mina menajam, beralih ke arah sampingnya. Di sana, Mina melihat Chanhe, yang hanya terdiam, tak mampu berucap sepatah kata pun. Mina, ia dilanda kepanikan yang mendalam dan bertanya-tanya, apakah Chanhe menyaksikan perbuatan keji itu? Mina tidak memiliki jawaban pasti, dan ia terus merenung, langkah apa yang harus ia tempuh selanjutnya? Namun, sekonyong-konyong, sebuah tinju melayang deras menuju wajah Chanhe. Dan kemudian, tinju itu mendarat di pipi Chanhe dengan bunyi yang memilukan. Itu adalah Genwo, yang dipenuhi amarah membara, menuntut keberadaan Lua. Mina terkejut bukan kepalang menyaksikan apa yang terjadi. Chanhe terpental, menghantam tanah, sebelum akhirnya tubuhnya membentur tempat sampah dengan keras. Gihan, ia memperingatkan Genwo untuk tidak berpura-pura perkasa, karena tingkah laku itu hanya akan membuang-buang waktu yang berharga. Sementara itu, Genwo tak mengindahkan peringatan Gihan. Tubuhnya dikuasai amarah yang meluap-luap karena Chanhe tak mendengarkannya. Sementara itu, Chanhe tak berdaya, ia hanya bisa mengusap bekas pukulan di pipinya yang membengkak, menahan perih. Gihan, ia mencoba menenangkan Genwo agar tidak panik hanya karena kehilangan Lua. Jika Genwo terus mencari gara-gara di sekolah, ia hanya akan berakhir di halaman berita yang memalukan. Namun, Genwo terus maju, memaksa Chanhe untuk membuka suara. Kemudian, Genwo mencengkeram kerah Chanhe dengan kuat, dan menanyakan keberadaan Lua sekali lagi, dengan nada mengancam. Mina, yang menyaksikan adegan brutal itu, dalam hati, ia berpikir, jika terus begini, Chanhe akan menemui ajalnya. Chanhe kini terus dihujani pukulan bertubi-tubi oleh Genwo. Mina berniat untuk menyelamatkan Chanhe, dan ia yakin bisa. Namun, Mina dilanda kebimbangan yang hebat, karena jika ada yang mengetahui kekuatannya, Mina tidak tahu harus berbuat apa. Mina bertanya-tanya dalam benaknya yang resah, haruskah ia menyingkirkan mereka semua? Seperti yang telah ia lakukan kepada Lua. Mina, dalam pikirannya, ia merasa sangat bimbang, dan benaknya bergejolak dalam dilema yang menyiksa jiwanya. Mina mencoba meyakinkan diri, menganggap mereka hanyalah gumpalan sampah tak berarti yang layak disingkirkan. Namun, dari arah lain, suara seorang guru berteriak nyaring, menghentikan kekacauan yang terjadi. Mina, Gihan, dan yang lainnya, segera memusatkan perhatian pada sumber suara tersebut, seolah tersentak dari mimpi buruk. Kemudian,
sang guru bertanya dengan nada tegas dan penuh otoritas, "Gerangan apakah yang sedang kalian lakukan?" Gihan, ia mencoba menjelaskan dengan tergesa-gesa, menyampaikan bahwa Chan He terjatuh dan mereka hendak menolongnya. Mina, ia bersyukur dalam hati, karena ia bisa terhindar dari masalah yang lebih besar. Namun, sang guru menghampiri mereka dengan pandangan curiga dan mengungkapkan ketidakpercayanya. Mina kini dipenuhi bercak darah, dan sang guru tidak bisa membiarkan pelanggaran ini begitu saja. Namun, Gihan, Genwo, dan Yura, mereka hanya terdiam, menatap dingin ke arah sang guru, seolah menantang. Tiba-tiba, sang guru dilanda kepanikan, karena Gihan memanggil namanya dengan tegas, "Jung Ho." Kemudian dengan nada mengintimidasi, bahwa ia sudah berkata bahwa tidak apa-apa, dan meminta sang guru untuk tidak mencari masalah. Kini, sang guru terdiam membisu, wajahnya diliputi ketakutan yang kentara. Mina, yang melihat adegan tak terduga itu, ia merasa tak percaya dengan pemandangan yang tersaji di hadapannya. Kemudian, Gihan mulai berjalan perlahan seraya menyampaikan bahwa mereka kebetulan bertemu, dan Gihan hendak menyampaikan sesuatu. Kemudian dengan nada tegas, Gihan bertanya, "Kapan hutang sang guru yang 50 juta won itu akan dilunasi?" Di sisi lain, Yura menyebut sang guru dungu, karena ia mencari masalah dengan orang yang meminjamkan uang kepadanya. Karena itulah sang guru selalu merugi dalam setiap investasi yang ia ambil, seolah ditakdirkan untuk kegagalan. Mina, dalam hati mengakui, bahwa ia pernah mendengar desas-desus, jika sang guru kehilangan seluruh uangnya di mata uang kripto. Ternyata, sang guru juga mempertaruhkan nyawanya untuk itu, sebuah pertaruhan yang sia-sia. Kemudian, Gihan, ia menepuk punggung sang guru dengan lembut, dan memintanya untuk pergi jika sudah mengerti. Namun, seketika raut wajah Gihan menjadi terkejut, karena sang guru menanyakan keberadaan Lua. Mina, dari kejauhan, ia memperhatikan semuanya dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Sang guru menjelaskan, bahwa nenek Lua, sang ketua, baru saja menghubungi sekolah, karena Lua tidak bisa dihubungi. Karena itulah sang guru mencari Gihan dan teman-temannya, karena mereka selalu bersama dengan Lua, seolah tak terpisahkan. Gihan, ia mendesah pelan, dan merangkul sang guru, sebuah gestur yang penuh ejekan. Kemudian, Gihan mengejek sang guru, karena ia tidak memberitahunya dari tadi, padahal usia sang guru 40-an, namun sang guru tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Gihan mengakui, bahwa ia juga tidak mengetahui keberadaan Lua. Gihan menyarankan sang guru untuk membantu mereka, karena sang ketua sedang khawatir. Kemudian, dengan nada mengancam yang terselubung, Gihan menyampaikan, jika sang guru menemukan Lua, Gihan meminta guru itu untuk memberitahunya terlebih dahulu, dan Gihan mungkin akan mengurangi hutang sang guru sedikit. Karena sang guru dianggap telah mengerti, Gihan mendorongnya dan menyuruhnya untuk pergi. Kemudian, Gihan melambaikan tangan, dan memberikan semangat kepada sang guru, sebuah sindiran yang jelas. Sementara itu, Yura, ia bertanya-tanya tentang apa yang dilakukan oleh Gihan, penuh keheranan. Gihan ia merenung sebentar, dan kemudian mengakui, bahwa ada yang tidak beres. Kemudian, Gihan menegaskan bahwa mereka tidak pernah bertemu Lua hari ini, sebuah kebohongan yang dingin. Yura, ia terkejut, karena Gihan menginstruksikan, agar teman-temannya berpura-pura tidak tahu saat Lua menghilang bersama dengan mereka. Genwo, ia menunjuk ke arah Mina dan Chan He, menanyakan pendapat Gihan, karena jika mereka membuka mulut, semuanya akan berakhir, sebuah bencana yang tak terhindarkan. Kemudian, Gihan memperingatkan Mina dan Chan He, mulai sekarang, Mina dan Chan He harus menemukan Lua dan melaporkan kepadanya. Gihan menegaskan, untuk menutup mulut mereka rapat-rapat, dan jika tidak Gihan akan mencari mereka berdua kemanapun, bahkan ke ujung dunia sekalipun. Chan He, yang tidak berdaya, ia hanya bisa mengiyakan perintah Gihan dengan nada tergagap, penuh ketakutan. Sementara itu, Mina menatap Chan He dengan pertanyaan-pertanyaan yang bergejolak dalam pikirannya. Gihan, ia juga memperingatkan Mina untuk ikut dengan Chan He. Gihan menegaskan, jika Mina menyerahkan semuanya kepada Chan He, maka Mina akan dihabisi, menemui nasib yang sama mengerikannya. Kemudian, Gihan dan teman-temannya mulai pergi, sambil meneriaki nama Lua, dan meminta Lua untuk berhenti bercanda, seolah semua ini hanya permainan. Sementara itu, Mina, ia hanya terdiam, termenung, mengingat kembali kejadian mengerikan yang baru saja ia lakukan. Mina, ia menduga, bahwa Lua sudah menemui ajalnya saat ini, terenggut dari dunia. Kemudian, Mina menatap ke atas langit yang biru, dan bertanya kepada mendiang sang ayah, apa yang harus ia lakukan saat ini? Karena barusan, Mina baru saja merenggut nyawa seseorang. Dan kemudian,
Mina melirik ke arah samping dengan tatapan tajam, penuh kecurigaan. Dan di sana, terdapat Chan He yang terkapar tak berdaya. Chan He, ia mengangkat kepalanya perlahan, dan menatap ke arah Mina. Mina, dalam hati menduga, bahwa sepertinya kejadian keji yang ia lakukan telah disaksikan oleh seseorang. Sementara itu, di Filipina, terlihat secercah cahaya lampu yang bersinar indah, memecah kesunyian malam yang pekat. Di sebuah gang sempit, terlihatlah seseorang dengan mata berkaca-kaca, memancarkan ketakutan yang mendalam. Dengan ada suara bergetar, pria itu bertanya kepada sosok yang berdiri di depannya, mengapa ia melakukan itu? Kemudian, orang itu memohon ampun dengan pilu, menjanjikan uang senilai 1 miliar won, bahkan 10 miliar won demi keselamatan dirinya yang rapuh. Namun, sosok itu, dengan sebuah kapak yang menggenggam erat di tangannya, ia tidak bergeming sedikit pun, hanya menatap targetnya dengan tatapan tegas yang mematikan. Lalu, sosok itu berucap, dengan suara dingin, bahwa uangnya sudah ia terima, sebuah upah untuk menewaskan pria itu. Pria itu, ia kembali memohon, berjanji akan memberi lebih banyak dari apa yang telah sosok itu dapatkan. Namun, sosok itu tak bergeming, tak tergoyahkan, dan menodongkan kapaknya ke atas kepala pria itu, sebuah ancaman yang nyata. Lalu, dengan gerakan mantap dan tanpa ragu, sosok itu mengambil ancang-ancang dengan kapak miliknya, dan kemudian, keheningan mencekam melanda gang yang sempit itu, sebuah keheningan yang mengisyaratkan akhir. Dan kini, pria itu terkapar bersimbah cairan merah, nyawanya telah melayang. Kemudian, sosok itu, ia menghubungi seseorang melalui telepon dan menyampaikan bahwa pekerjaannya telah usai, tuntas tanpa celah. Ia menyampaikan, bahwa dirinya akan pulang cepat, karena putri kesayangannya sedang berulang tahun, sebuah alasan yang ironis. Sosok itu, ia mempercayakan semuanya kepada orang yang berada di ujung telepon. Dan kemudian, panggilan diakhiri begitu saja, tanpa basa-basi. Sosok itu, ia menghembuskan napas panjang, seolah kelelahan yang membebani jiwanya keluar bersama dengan napasnya. Kini, ia menghubungi seseorang, yang tak lain adalah putri kesayangannya. Sementara itu, di suatu tempat yang jauh, terdengar suara dering telepon yang memecah kesunyian. Dan di sana, suara itu berasal dari sosok Lua, yang kini mengambang tak berdaya di permukaan laut yang tenang. Sebuah akhir yang tragis. Kembali ke tempat ayah Lua, di sana operator menyampaikan, bahwa nomor yang dituju tidak menjawab, sebuah tanda tanya yang menggantung. Ayah Lua, ia mengakui, bahwa ia tidak bisa menyalahkan Lua karena tidak mengangkat panggilan suaranya. Kemudian, ayah Lua berjalan menyusuri mayat yang telah ia bunuh, ia mengakui, bahwa sepertinya ia tidak akan menjadi ayah yang baik bagi putri kesayangannya. Ia bertanya-tanya, dalam benaknya yang keruh, berapa lama ia harus menunggu sampai putrinya bersedia menemuinya? Namun, yang ia tidak tahu, kini anaknya mengambang di tengah lautan yang luas, dan yang pasti tidak ada siapapun yang bisa menolongnya. Sebuah takdir yang menyedihkan. 2 hari telah berlalu sejak lenyapnya Lua, sang permata keluarga konglomerat. Seharusnya, seluruh penjuru negeri ini telah diguncang oleh berita musibah yang menimpa cucu salah satu dinasti terkemuka Korea itu. Namun, keanehan menyelimuti segalanya, seolah sebuah selubung tak kasat mata telah membungkam gemuruh yang semestinya. Justru, atmosfer terasa lebih tenang, terhampar dalam ketidakwajaran yang pekat, seakan tiada jua peristiwa yang mengguncang telah terjadi. Mina, ia duduk di tengah kelas, benaknya digelayuti firasat ganjil, seolah ada rahasia besar yang sengaja disembunyikan dari mata dunia. Sementara itu, di sudut ruangan yang sepi, terlihat Yura menggenggam ponselnya, jemarinya menari panik di atas layar, dilanda kegelisahan karena jejak Lua tak jua ditemukan. Dengan ada suara yang diwarnai keputusasaan, Yura bertanya, gerangan apakah yang harus kita perbuat kini? Di sisi lain, Gihan, dengan rona kekesalan yang samar, memerintahkan Yura untuk membuka mulutnya dan terus menghubungi pihak lain. Namun, jauh di dalam dirinya, Gihan pun merasakan kepanikan yang tak kalah hebat, sebab ia tahu, jika kemelut ini berlarut, maka dirinya lah yang akan menemui kehancuran. Kemudian, Gihan mengirimkan pesan singkat kepada bosnya, memintanya untuk tetap tenang, sebuah upaya menenangkan diri sendiri. Kini, Gihan dan Yura, keduanya tenggelam dalam kesibukan ponsel masing-masing, namun dalam sanubari mereka berdua bergemuruh kepanikan yang sama. Tiba-tiba, Genwo menghampiri mereka, menanyakan apakah sang kakak telah menghubungi Gihan. Namun, Gihan, dengan sigap mengalihkan pembicaraan, menanyakan apakah Genwo telah menemukan Lua. Lalu, Genwo menangis histeris, seolah bendungan air mata telah jebol, dan menyampaikan dengan pilu, bahwa mereka telah kehilangan Lua,
sang camar putih yang lenyap di telan samudra. Bahkan, Genwo telah menghubungi setiap jengkal kenalan. Namun hasilnya nihil, tiada seorang pun yang mengetahui keberadaan Lua. Genwo melanjutkan, bahwa kakaknya terus-menerus menghubunginya, dan sang kakak menuntut Gihan untuk menggantikannya, mengancam akan merenggut nyawa Gihan jika menolak. Gihan, ia tersentak mendengar ucapan Genwo, laksana petir menyambar di siang bolong. Lalu, Gihan, ia memohon Genwo untuk tidak mengorbankannya, sebab mereka berdua terjerat dalam masalah yang sama, sebuah simpul tak terurai. Sementara itu, Yura hanya terdiam membisu, menantikan jawaban dari Genwo, penuh harap. Namun, Genwo, ia menyampaikan dengan suara tegas, bahwa ia tidak berada dalam kemelut itu. Genwo mengakui, bahwa ia berteman dengan mereka hanyalah karena ia menyukai Lua. Namun, kini Lua telah menghilang, dan tiada gunanya Genwo mengorbankan diri untuk mereka yang tak berarti. Di sisi lain, Yura merasa kecewa yang mendalam, karena Genwo akan mundur setelah semua kenangan yang telah mereka ukir bersama, sebuah pengkhianatan atas persahabatan. Namun, ia merasa bahwa ia tidak memiliki kenangan apapun yang berharga. Genwo menegaskan, bahwa sang kakak telah dilanda amarah yang tak terkendali. Kemudian, Yura menunjukkan ponselnya kepada Genwo, dan dengan nada mengancam menyampaikan, bahwa ia memiliki bukti untuk setiap tindakan kotor yang telah dilakukan Genwo pada gadis-gadis di klub malam. Bahkan, Genwo semakin dilanda kepanikan, karena Yura menambahkan, bahwa ia memiliki bukti ketika Genwo mencampuri minuman mereka dengan serbuk putih, sebuah kejahatan tersembunyi. Lalu, Yura menegaskan, bahwa saat ini para gadis itu belum mengetahui kebenarannya. Namun, tentu saja, jika Genwo mundur sekarang, maka akan menjadi cerita yang berbeda, sebuah ancaman terselubung. Sementara itu, Gihan menghembuskan napas panjang, seolah ia terbebaskan dari masalah untuk sementara waktu. Genwo, ia merasa kesal yang teramat sangat, karena Yura berani mengancamnya, sebuah harga diri yang terinjak. Genwo, ia mengepalkan tinjunya, seolah ia menahan amarah yang bergolak dalam dadanya agar tidak meledak. Kemudian, dari arah belakang, Gihan merangkul mereka berdua, ia menegaskan, bahwa itu bukanlah sebuah ancaman, melainkan sebuah peringatan yang tulus. Mereka harus saling membutuhkan sebagai teman, sebuah ikatan yang tak terpisahkan. Kemudian, Gihan meminta Genwo untuk fokus menemukan Lua, sang gadis yang lenyap. Gihan menduga, bahwa Genwo sudah merindukan keberadaan sosok Lua, sebuah kerinduan yang tersembunyi. Namun, Genwo, ia menggertakkan giginya karena merasa kesal, tak mampu menyembunyikan kekesalannya. Lalu, mereka melirik ke arah sosok Chanhe yang berada di sudut ruangan, dan mereka merasa heran, karena Chanhe belum melaporkan apapun kepada mereka. Namun, Chanhe melirik ke arah lain, dan yang ditatapnya yaitu sosok Mina. Mina mengakui dalam hati, bahwa ia bisa merasakan jika ada sorot mata yang memperhatikannya, sebuah bisikan tak kasat mata. Mina tidak pernah peduli pada orang di belakangnya sebelumnya, namun yang berada di belakang Mina sekarang adalah Chanhe, sebuah fakta yang tak bisa diabaikan. Mina bertanya-tanya, jika Chanhe menyaksikan kejadian sebelumnya, langkah apa yang harus ia tempuh? Lua adalah pewaris grup Ilhae, sebuah dinasti konglomerat yang tak tertandingi. Lua, sang pewaris konglomerat kelas dunia, telah menghilang, dan mereka pasti akan melakukan apa saja untuk menemukannya, sebuah pencarian tanpa henti. Mina, ia merasa khawatir, bagaimana jika Chanhe membuka mulut dan grup Ilhae mengetahui bahwa Mina terlibat? Mina mengakui, bahwa ia pasti tidak akan selamat dari pusaran masalah ini. Namun, Mina mencoba menenangkan gejolak pikirannya yang bergemuruh, laksana laut yang berbadai. Lalu, Chanhe terkejut, karena Mina tiba-tiba memanggilnya, sebuah sapaan tak terduga. Kemudian, dengan nada yang santai, Mina mengajak Chanhe untuk pergi ke warnet, seolah tiada beban. Sementara itu, di senja hari yang membiru di Filipina, terlihat sebuah mobil melaju menembus jalanan kota yang ramai. Di dalamnya, terlihat sosok ayah Lua, ia menanyakan progres misi kepada rekan di sampingnya. Rekannya, dengan nada percaya diri yang berlebihan, ia menyampaikan bahwa tugas yang kemarin telah selesai, tuntas tanpa celah. Targetnya dilaporkan terbunuh oleh geng saingan, sebuah narasi yang direkayasa. Namun, tiba-tiba, sang rekan menghentikan penjelasannya dan menanyakan apa yang terjadi, sebuah keanehan terasa. Sambil menatap layar ponselnya, ayah Lua mengakui, bahwa ada yang tidak beres. Putrinya, Lua, ia belum mengepost apapun di akun utamanya selama 2 hari terakhir, sebuah tanda tanya besar. Rekannya, ia hanya terdiam, dan ekspresinya menyiratkan keanehan, seolah ada yang disembunyikan. Ayah Lua merasa aneh,
karena seharusnya Lua memposting soal pesta ulang tahunnya, sebuah kebiasaan yang tak pernah absen. Namun, rekannya memperingatkan bahwa memata-matai media sosial putrinya adalah hal yang tidak baik, terlebih lagi putrinya membenci sang ayah. Namun, ayah Lua membela diri. Ia menegaskan bahwa ia memiliki hak untuk memeriksa media sosial anaknya. Terlebih lagi kemarin Lua tidak bisa dihubungi, sebuah alasan yang kuat. Namun, penjelasan ayah Lua terhenti, karena ia melirik ke arah spion mobil, menangkap bayangan yang tak diinginkan. Rekannya, ia meminta santai, karena ayah Lua terlanjur dibenci oleh sang anak, sebuah kenyataan pahit. Namun, tiba-tiba, ayah Lua menyuruh rekannya untuk belok kiri di perempatan, lalu belok kiri lagi. Ayah Lua menjelaskan bahwa mereka sedang dibuntuti, sebuah ancaman yang terasa. Rekan ayah Lua, ia segera melirik ke arah spion dan memastikan siapa yang mengikuti. Ia menduga bahwa mereka bukanlah sebuah geng, dan berniat untuk menginterogasi mereka, sebuah rencana yang berani. Sesampainya di lampu lalu lintas, mobil ayah Lua berbelok dengan tajam, mengejutkan mobil yang membuntutinya. Di dalamnya, seseorang memberitahu bahwa target masuk ke sebuah gang sempit. Ia memberi instruksi kepada tim B dan C untuk menghadang target. Anak buahnya, mereka mengkonfirmasi, dan segera menginjak pedal gasnya untuk menghadang sang target dari arah depan, seolah mengepung mangsa. Dan dari arah belakang, sang pemimpin tim baru saja tiba, dan kini mobil ayah Lua terkepung rapat, tak ada jalan keluar. Namun, seketika wajah pemimpin tim itu terkejut dan dilanda kepanikan, karena mobil yang ditumpangi sang target telah kosong, sebuah trik yang cerdik. Kemudian, dengan sikap waspada, sang pemimpin tim kembali memberikan instruksi kepada tim B dan C untuk mengepung gang itu, menyisir setiap sudut. Tanpa ia sadari, dari belakangnya sang target sedang bersembunyi, laksana bayangan dalam kegelapan. Saat ia menyadarinya, semuanya telah terlambat, dan ayah Lua segera menghantam tengkuk pemimpin tim dengan kuat, sebuah pukulan yang mematikan. Dari arah belakang, seseorang menyerang ayah Lua dengan senjata tajam di tangannya. Namun, ayah Lua dengan tenang dapat menghindari serangan itu, laksana penari di medan laga. Ayah Lua mencengkeram kerah kawannya dengan kuat, dan kemudian membalikan orang itu hingga berputar di udara, sebuah gerakan yang memukau. Dari arah belakang, seseorang menodongkan senjata api dan menyuruh ayah Lua untuk angkat tangan. Namun, dari arah belakang, sebuah senjata lain menodong ke arah pria itu dan menyuruhnya untuk tidak bergerak. Itu adalah rekan ayah Lua, dan dengan nada tegas, ia menyuruh orang itu untuk melepaskan pistolnya dan berlutut sebelum kepalanya pecah, sebuah ancaman serius. Orang itu, dengan nada gemetar, ia segera menurutinya, tak punya pilihan lain. Sementara itu, ayah Lua menginjak kepala pemimpin tanpa ragu, menunjukkan dominasinya. Kemudian, ayah Lua mengeluarkan pistolnya, dan mendapati bahwa orang di depannya terlihat seperti orang Korea, sama dengannya. Lalu, dengan nada mengintimidasi, ayah Lua bertanya siapa mereka sebenarnya, namun, dengan nada tergagap, orang itu memohon dan menyebutkan nama ayah Lua, Lee Soyun. Ia menjelaskan bahwa dirinya datang atas perintah sang ketua untuk mengawal Soyun, sebuah misi rahasia. Di sisi lain, rekan Soyun tercengang dan pikirannya terfokus dengan kata, "Ketua," sebuah misteri yang baru terkuak. Sementara itu, Soyun tercengang, karena ia mengetahui bahwa sang ketua adalah ibu mertuanya, sebuah kenyataan yang mengejutkan. Rekan Soyun semakin kebingungan, dan pikirannya terfokus pada kata, ibu mertua, menambah kerumitan. Kemudian, sang pemimpin tim menjelaskan, bahwa ada pesan yang hendak sang ketua sampaikan kepada Soyun, yaitu mengenai Nona Lua, sebuah kabar penting. Lalu, seketika Soyun terdiam, karena pemimpin tim menyampaikan, bahwa Nona Lua telah menghilang, sebuah berita yang menusuk jantung. Sementara itu, di Korea, lebih tepatnya di sebuah warnet yang bising, di sana seseorang sedang memutar video di YouTube. Itu adalah Mina, yang sedang mencari informasi tentang Lua. Namun, masih belum ada kabar tentang Lua. Mina bertanya-tanya, apakah para petinggi menutupinya? Sambil melihat sosok sang ketua dari layar monitor, Mina merasa heran, karena sang ketua berlagak seolah baik-baik saja, padahal cucunya sedang menghilang, sebuah kontradiksi yang mencolok. Mina kemudian mencari informasi tentang Lua dari internet, mengais setiap jejak. Sementara itu, di sampingnya, terdapat Chan He yang mencoba memanggil Mina dengan suara tergagap, penuh keraguan. Kemudian Chan He menyampaikan bahwa Gihan Lee meminta mereka untuk mencari Lua, dan Chan He menanyakan apakah Lua sudah mencarinya. Namun, secara mengejutkan, Mina bertanya, apakah Chan He seorang yang tolol? Mina bertanya sekali lagi,
Apakah Chan He benar-benar menganggap Gihan dan kelompoknya mencari Lua? Mina menegaskan bahwa Chan He benar-benar seorang pecundang, sebuah hinaan yang menusuk. Namun, Chan He, ia mengatakan tidak dengan suara tegas, sebuah penolakan yang tak terduga. Ia mengakui bahwa ia hanya khawatir dengan Mina. Karena ulahnya, Mina ikut terseret ke dalam masalah, sebuah beban yang tak diinginkan. Namun, Mina merasa tidak peduli, karena ia tidak takut sama sekali pada sekumpulan sampah seperti mereka, sebuah keberanian yang mencolok. Dalam hati, Mina menyimpulkan, jika Chan He menanyakan itu kepadanya, apa itu berarti Chan He tidak melihat apa yang telah dilakukan oleh Mina? Namun, Mina merasa ragu, karena saat kejadian, Chan He tepat berada di belakang Mina, sebuah posisi yang memungkinkan. Kemudian, Mina melirik ke arah Chan He secara perlahan, dan dalam batinnya, Mina bertanya-tanya, jika Chan He menyaksikan perbuatannya, langkah apa yang harus ia lakukan? Dan tiba-tiba, terbesit di dalam pikiran Mina sebuah laut yang sangat luas dan menakutkan, sebuah gambaran yang menghantui. Namun, Mina segera menyadarkan dirinya sendiri, dan menegaskan bahwa Chan He tidak bersalah, sebuah pembenaran diri. Dalam batinnya, Mina menegaskan bahwa ia bukanlah pembunuh. Ia sudah membunuh Lua, juga hampir membunuh teman-teman Lua, sebuah pengakuan yang mengerikan. Sambil menatap Chan He, Mina berjanji kepada dirinya sendiri, bahwa ia tidak akan membunuh lagi, sebuah ikrar yang tulus. Kemudian, Mina memperingatkan Chan He, meminta Chan He untuk terus berada di sisinya. Mina melanjutkan, bahwa pria bodoh seperti Chan He pasti akan dikeroyok lagi jika pergi sendirian, sebuah ramalan yang suram. Chan He, ia tercengang dan dengan nada ambigu ia bertanya, apakah hanya mereka berdua saja? Dalam hati, Mina mulai sekarang berencana untuk mengawasi Chan He, untuk memastikan apakah Chan He telah menyaksikan perbuatannya, dan apakah Chan He akan membuka mulut soal perbuatannya Mina. Namun, di sisi lain, dengan nada lemah, Chan He mengakui bahwa tidak ada gunanya berteman dengan orang sepertinya. Chan He meminta Mina untuk tidak khawatir, karena Chan He akan melindungi dirinya sendiri. Lalu, dengan tekad yang bulat, Chan He segera berlari meninggalkan Mina. Mina, ia mencoba memanggil, meminta Chan He untuk menunggu. Dalam hatinya, Mina bertanya-tanya, apakah Chan He berniat berlagak keren? Sementara itu, Chan He terus berlari, menuruni tangga, dan dalam hatinya ia mengakui bahwa perbuatannya itu lebih baik, dan tidak apa-apa jika hanya dia seorang yang disiksa oleh orang-orang sampah itu. Mina, ia bangkit dari duduknya, dan hendak menyusul Chan He. Namun, tiba-tiba fokus Mina teralihkan karena seorang reporter dari media mengabarkan berita terkini. Sang reporter menyampaikan bahwa ada seorang preman yang mengamuk sambil mengayunkan pisau di depan warnet. Orang-orang di dalam warnet mulai berbincang dan bahkan mulai panik, karena kejadiannya dekat dengan mereka. Sementara itu, Mina tertegun, teringat pada Chan He yang baru saja keluar warnet. Sementara itu, di luar gedung, di sana terlihat seorang preman berteriak dengan gila, melukai warga sipil, dan terus mengacungkan pisaunya ke arah warga yang lain. Dengan rasa tidak bersalah, ia terus-menerus menebas para warga. Para warga mulai berjatuhan, dan tepat pada saat itu, Chan He baru saja keluar dari warnet. Chan He ia terkejut dengan apa yang dilihatnya, dan tanpa mengetahui apapun, Chan He segera menolong salah satu warga dan menanyakan keadaannya. Sementara itu, preman gila itu hanya terdiam, ia hanya menatap ke atas langit dengan mata yang teleng. Lalu, preman itu, dengan sedikit liur di sudut bibirnya, ia menatap ke arah Chan He. Chan He, yang merasakan tatapan itu, segera menoleh dengan curiga. Lalu, tanpa sedikit pun keraguan, preman itu segera mengambil ancang-ancang untuk melancarkan serangan dengan pisaunya. Namun, saat pisau itu akan mengenai Chan He, dari arah atasnya terlihat siluet seseorang yang muncul begitu saja. Itu adalah Mina, yang kini mengenakan kupluk dan jaket yang menutupi busananya. Sementara itu, dengan penuh amarah, sang preman telah bersiap melanjutkan serangannya. Beberapa saat sebelum gejolak itu mereda, tampaklah Mina dalam balutan hoodie yang diselimuti jaket parka tebal, menutupi dirinya dari pandangan dunia. Ia mulai menarik tudung jaketnya, menyelubungi wajah, seraya mengenang sosok Chan He yang kini terperangkap dalam bahaya yang nyata. Dari ketinggian gedung, mata Mina menatap tajam ke arah Chan He yang tengah membantu seorang warga, sebuah pemandangan yang mengusik benaknya. Mina, ia mendesis dalam hati, menyebut Chan He bodoh, karena tak lekas melarikan diri dari pusaran ancaman. Namun, sesaat kemudian, Mina tertegun, sebuah pikiran dingin melintas. Jika ia membiarkan keadaan ini berlarut, Chan He akan menemui ajalnya, dan kematian itu
entah mengapa, akan menguntungkan Mina. Sementara itu, sosok preman beringas itu mulai mengambil ancang-ancang, bersiap melancarkan tikaman maut kepada Chan He yang diliputi ketakutan. Di sisi lain, Mina masih termangu, pikirannya kembali terseret pada perkataan Lua yang pernah menusuk relung jiwanya, bahwa ayah Mina adalah seorang pecundang yang tewas ditikam oleh orang mabuk. Seketika itu pula, emosi Mina melonjak, membakar relung hatinya, mengingat kembali tragedi yang tak tersembuhkan itu. Tanpa menunda waktu lagi, preman gila itu melancarkan serangannya. Namun, tiba-tiba, dari arah belakang pria itu, muncul sesosok bayangan yang tak terduga, Mina, dan dengan cepat ia melayangkan tendangan bertenaga kepada preman itu. Beruntunglah, serangan preman itu meleset, dan bilah pisaunya kini tertancap di atas lantai, menancap tak berdaya. Para warga yang menyaksikan kejadian luar biasa itu, mereka terperangah, saling bertanya, dari manakah gerangan gadis itu muncul? Bahkan, di antara kerumunan, ada yang merekam peristiwa itu dengan ponsel mereka, mengabadikan sebuah keajaiban. Preman itu, ia mulai mengerang kesakitan, menyuruh Mina untuk melepaskannya. Mina, ia masih tertegun, namun dalam hatinya, sebuah rasa syukur menyelinap, ia datang tepat pada waktunya. Kini, preman itu mulai berteriak dengan suara yang menggilai, menancapkan pisaunya ke atas lantai dengan bertubi-tubi, sebuah luapan frustrasi yang liar. Di sisi lain, Chan He, ia berteriak, mengingatkan Mina untuk segera menghindar dari bahaya yang mengancam. Namun, preman itu, dalam posisi masih terbaring, ia memaksa melancarkan serangan terakhir kepada Mina, sebuah upaya putus asa. Saat bilah pisau itu hampir mengenai Mina, tiba-tiba Mina lenyap begitu saja bersama dengan preman itu, seolah ditelan udara. Chan He, dan semua warga yang menyaksikan adegan itu, mereka tertegun, terpaku dalam keheranan, karena Mina dan preman itu menghilang begitu saja, tanpa jejak. Sementara itu, preman itu berteriak ketakutan, karena tiba-tiba ia berada di udara, melayang, dibawa oleh Mina. Preman itu, kini ia menatap ke bawah, menjerit ketakutan, karena ia berada di ketinggian yang begitu mencengangkan. Di belakangnya, terlihat Mina yang sedikit dilanda kepanikan, sebab ia telah melakukan teleportasi tanpa sadar, sebuah kekuatan yang tak terkendali. Mina melihat ke sekeliling, dan berencana mencari tempat yang sepi, tak berpenghuni. Namun, preman itu meronta, dan dengan cepat memutarkan tubuhnya, menyerang Mina dengan tiba-tiba. Beruntunglah, Mina dapat menghindarinya dengan tepat, dan hanya mendapatkan goresan kecil di telapak tangannya. Kemudian, Mina mencoba menggapai kembali preman itu dengan susah payah, dalam posisi yang sulit. Namun, tatapan Mina tertuju ke arah pisau yang dipegang preman itu. Melihat ekspresi sang preman, Mina kembali teringat pada seseorang yang menikam ayahnya dulu, dan peristiwa itu telah merenggut nyawa sang ayah. Lalu, dengan tatapan dendam yang membara di matanya, Mina melepaskan preman itu dan mendorongnya, sebuah keputusan yang dingin. Sang preman, kini ia terjatuh dari ketinggian, dan dari sudut matanya, terlihat genangan air mata yang memilukan. Namun, Mina hanya menatap preman itu dengan tatapan merendahkan, tak berucap sepatah kata pun. Mina, ia kembali mengingat kembali anjing miliknya dulu, yang telah ia bunuh dengan sengaja. Dan kini, kondisi serupa menimpa preman itu, yang terjatuh, ditarik oleh gaya gravitasi yang tak terelakkan. Mina, ia sedikit merasakan sesal, namun ia tetap membiarkannya. Dan kemudian, kepala preman itu membentur sudut gedung dengan keras, tubuhnya berputar di udara, dan akhirnya, ia terjatuh dengan suara keras di tengah keramaian, sebuah akhir yang tragis. Semua orang berteriak karena terkejut, mereka bertanya-tanya, apakah sosok itu adalah preman yang tadi? Kini, preman itu terdiam tak sadarkan diri, dan bercak merah darah berhamburan di mana-mana, menandakan kematiannya. Di sisi lain, Chan He hanya terdiam, terkesima, dan seorang petugas keamanan menghampiri serta menanyakan keadaannya. Sementara itu, Mina tiba-tiba saja muncul di atas salah satu mobil warga, sehingga mobil itu penyok akibat tertimpa tubuh Mina, sebuah kemunculan yang tak terduga. Mina, ia terengah-engah, napasnya tak beraturan, dadanya berdebar kencang, karena ia telah melakukannya lagi, membunuh seseorang. Mina, ia melihat telapak tangannya, dan ia melihat darah merah di situ. Dan sekali lagi, Mina telah merenggut nyawa orang lain. Mina, ia menutupi mukanya dengan telapak tangannya. Namun, di balik itu, Mina tersenyum aneh atas perbuatannya, sebuah senyum misterius yang menyimpan rahasia kelam. Beberapa saat kemudian, seorang pembawa berita mengabarkan berita terbaru, sebuah laporan yang mengguncang publik. Sang reporter menyampaikan,
bahwa ada seorang preman yang menikam warga secara acak di depan warnet. Namun, untungnya, tidak ada korban yang berada dalam kondisi kritis, sebuah kabar baik di tengah kegilaan. Sang preman tewas di tempat, namun penyebab kematiannya masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Seorang saksi menyampaikan bahwa ia melihat seseorang mengenakan jaket parka tiba-tiba terjatuh di atas si preman, dan lalu mereka berdua tiba-tiba menghilang begitu saja, sebuah kesaksian yang sulit dipercaya. Saksi lain menyampaikan bahwa si preman berdiri tepat di depan mereka, dan tiba-tiba jatuh dari langit dan mati. Hal seperti itu tidak dapat dipercaya oleh nalar manusia. Bahkan, di antara mereka berhasil merekam kejadian itu, sebuah bukti tak terbantahkan. Sang reporter telah mendapatkan rekaman eksklusif, dan meminta agar para penonton untuk memberikan pemahaman mereka ketika sudah melihat video itu. Di dalam video, terlihat seorang preman yang hendak menyerang Chan He. Namun, tiba-tiba Mina muncul begitu saja di belakang preman tersebut, laksana bayangan yang melesat. Segera setelah itu, Mina dan preman itu kembali menghilang secara bersamaan, lenyap dari pandangan. Dan sang reporter menjelaskan bahwa setelah kejadian itu, sang preman tiba-tiba jatuh dari langit dan langsung tewas di tempat, sebuah akhir yang misterius. Sebuah acara berita yang sama juga sedang diputar di dalam suatu kediaman megah. Di sana, seorang yang hendak memukul bola golf, ia mengakui bahwa banyak hal aneh yang terus terjadi belakangan ini. Pertama, pembunuh berantai jatuh dari langit, dan yang kedua, pewaris grup Ilhae menghilang secara misterius, sebuah rangkaian peristiwa tak terduga. Kemudian, orang itu memukulkan stik golfnya dengan mantap, sebuah pukulan penuh amarah. Ia melanjutkan bahwa pewaris grup Ilhae adalah Lua, sang manajer malet, jadi semua koin yang dimiliki pria itu mengalami penurunan nilai yang drastis. Ia melanjutkan bahwa penurunan itu mencapai angka 98%, dan sudah dipastikan bahwa pria itu akan rugi besar, sebuah kerugian yang mematikan. Rumor tentang pencairan dana tersebar kemana-mana, bagai api dalam sekam. Lalu, pria itu menatap ke arah belakang dengan sorot mata yang menyeramkan, dan menanyakan, siapa bajingan yang menyebarkan rumor itu? Di hadapannya, terlihat Gihan, Genwo, dan juga Yura, dikelilingi oleh penjaga yang menyeramkan, bagai domba di antara serigala. Kemudian, pria itu kembali menanyakan, apakah mereka tahu alasannya berinvestasi pada bocah seperti mereka? Mereka hanya terdiam, dan ketakutan mulai merayap di tubuh mereka, mencengkeram erat. Pria itu melanjutkan, bahwa alasannya berinvestasi kepada mereka adalah karena adik Genwo yang bodoh, dan alasan sebenarnya adalah karena Lua, putri grup Ilhae, pewaris nomor 1 yang paling berharga. Pria itu melanjutkan, padahal ia berharap jika ia menjalankan bisnis yang bersih kali ini, sebuah harapan yang sia-sia. Tiba-tiba, tubuh Gihan terdorong ke depan, dan salah satu penjaga di sana mendorong Gihan ke atas rumput, sebuah perlakuan kasar. Tidak hanya itu, penjaga itu juga memutar tangan Gihan, agar tidak bisa bergerak, sebuah siksaan yang kejam. Di sisi lain, Yura segera diamankan oleh penjaga lain agar tidak berbuat yang tidak-tidak. Gihan, ia berteriak kesakitan, dan meminta sosok itu untuk menunggu. Ia mengakui bahwa ia sudah lama ingin melakukan itu, hal yang dilakukan bos mafia di dalam film, sebuah pengakuan yang aneh. Gihan, dengan nada terbata dan panik, ia memanggil orang itu dengan sebutan Tuan Wang, dan memintanya untuk menunggu, karena ia akan mengembalikan koin Wang sesegera mungkin. Namun, Gihan kembali terkejut, karena salah satu penjaga menaruh bola golf tepat di telinga Gihan, sebuah ancaman yang mengerikan. Wang, ia mengambil ancang-ancang, dan menyebutnya sebagai golf manusia. Tanpa ragu, Wang melancarkan pukulannya dengan mantap, dan segera setelah itu, cairan merah darah berceceran kemana-mana, sebuah pemandangan yang menjijikan. Yura, ia hanya terdiam, namun di sudut matanya berlinang air mata, karena tidak tega melihat temannya diperlakukan seperti itu. Genwo, ia hanya terdiam, tidak menyangka bahwa sang kakak akan bertindak sejauh itu. Sementara itu, Gihan hanya bisa menangis dan napasnya terengah-engah tidak beraturan. Namun, Gihan kembali dikejutkan, karena stik golf mendarat tepat di depan wajahnya. Lalu, Wang menyampaikan, bahwa nilai koinnya sekitar 5 miliar won. Ia menganggap bahwa bocah seperti Gihan tidak akan mengerti soal uang. Ia juga menanyakan, bagaimana cara Gihan dapat mengembalikan uang sebanyak itu? Dengan nada gemetar Gihan menyampaikan, bahwa Lua masih memiliki banyak bisnis, dan yang menjalankan bisnis itu adalah Gihan. Wang, ia sedikit terkejut, dan meminta Gihan untuk melanjutkan. Gihan melanjutkan, bahwa Lua bahkan memiliki bisnis yang tidak diketahui oleh Wang. Jika mereka menjalankannya dengan benar, kerugian Wang pastilah akan ditutup dengan cepat,
sebuah harapan di tengah kegelapan. Dengan nada mengintimidasi, Wang, ia meminta Gihan untuk terus menjelaskannya, sebuah perintah yang tak terbantahkan. Sementara itu, di tempat kejadian perkara, terlihat Mina mematung di tengah hujan yang deras, menatap ke arah warnet, sebuah pemandangan yang melankolis. Ia merasa sial, karena tas miliknya ketinggalan di dalam, dan tempat itu asing bagi Mina. Jadi Mina tidak bisa menggunakan kemampuannya untuk berteleportasi ke dalam. Namun, tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar seseorang memanggil Mina. Itu adalah Chan He, dan ia membawa tas milik Mina, sebuah kejutan tak terduga. Mina, ia menoleh dengan dingin, lalu mengambilnya dan mengucapkan terima kasih. Chan He menjelaskan, bahwa ia mengambil tas Mina sebelum warnet ditutup. Mina, ia memperingatkan Chan He untuk tidak perlu repot-repot demi dirinya. Mina menduga, sepertinya Chan He cocok jadi pesuruh, sebuah penilaian yang kasar. Chan He, ia merenung, terdiam dalam derasnya hujan, mencerna setiap kata. Mina, ia menatap Chan He, dan menyadari dari ekspresi yang Chan He berikan, sebuah pemahaman yang mendalam. Kemudian, Mina meminta maaf, dan bukan maksudnya berkata seperti itu. Namun, Chan He menyampaikan, bahwa itu tidak apa-apa, dan kemudian bertanya, bagaimana cara Mina bisa melakukan itu? Mina, ia terkejut, karena Chan He menyadari bahwa sosok misterius itu adalah dirinya, sebuah rahasia yang terbongkar. Sementara itu, di tempat lain, lebih tepatnya di sebuah pantai yang indah, terlihat dua anak kecil bermain pasir dengan riang. Namun, kedua anak itu tiba-tiba terdiam, dan tatapan mereka penuh dengan tanda tanya. Di sana, terlihat seorang berambut merah, dan tak lain dan tak bukan, sosok itu adalah Lua yang tidak bernyawa, tersapu ombak hingga ke pantai, sebuah akhir yang tragis dan tak terduga. Di jantung kota Korea, terpampang jelas bekas benturan kepala sang preman di sudut gedung, sebuah noda kelam yang menodai arsitektur beton. Tak jauh dari situ, pihak berwenang tengah sibuk mengidentifikasi penyebab tewasnya sosok beringas itu, sementara misteri masih menyelimuti. Dalam jarak pandang yang dekat, Mina dan Chan He berhadapan, tatap mata mereka bertemu, dan di sana, Chan He melontarkan sebuah pertanyaan yang menggantung di udara. Bagaimana cara Mina melakukan semua itu? Mina, ia terdiam sejenak, batinnya dilanda kebingungan, mencari jawaban di antara hening yang mematikan. Namun, seraya memalingkan wajahnya perlahan, Mina mengakui, bahwa ia tak mengerti maksud pertanyaan Chan He, seolah menyembunyikan samudera rahasia di balik tatapan dinginnya. Kemudian, tanpa menunda, Mina melangkahkan kakinya, bersiap meninggalkan Chan He, membiarkan bayangannya lenyap di telan kegelapan. Namun, Chan He, dengan cepat, mencoba menghentikan Mina, memintanya untuk menunggu, sebuah panggilan yang penuh kepedulian. Lalu, Mina menoleh ke arah Chan He, tatapannya menelisik, menanyakan mengapa Chan He terus membuntutinya, seolah ada ikatan tak kasat mata di antara mereka. Namun, Chan He, dengan nada penuh perhatian yang tulus, bertanya, apakah tangan Mina baik-baik saja? Mina hanya terdiam, pandangannya tertuju pada tangannya yang kini telah terbalut kain putih, sebuah tanda luka yang tersembunyi. Chan He menduga, bahwa Mina terluka saat menangkap preman itu, sebuah asumsi yang nyaris mendekati kebenaran. Mina tercengang, tak menyangka bahwa Chan He telah menduga, bahwa sosok misterius itu adalah dirinya, sebuah rahasia yang terkuak begitu saja. Chan He melanjutkan, menegaskan bahwa Minalah yang melakukannya, sama persis seperti yang Mina lakukan kepada Lua, sebuah pengakuan yang mengguncang. Mina, ia membuka matanya lebar-lebar, tak mampu menyembunyikan keterkejutan, tak menyangka bahwa Chan He mengetahui rahasia kelam itu. Mina bertanya-tanya dalam hati, dilanda dilema yang mendalam, langkah apa yang harus ia tempuh sekarang? Ia berada dalam pusaran kebimbangan, diliputi ketakutan jika Chan He membuka mulutnya. Namun, Mina mencoba meyakinkan diri, bahwa tiada seorang pun yang akan percaya pada ucapan Chan He yang terdengar tak masuk akal, dan membiarkan Chan He begitu saja, takkan menjadi masalah berarti bagi Mina. Namun, Mina kembali merenung, pikirannya terseret pada senjata yang digunakan oleh preman itu, sebuah kaitan yang mengancam. Mina menduga, pasti pihak berwajib membawa pisau itu sebagai bukti, dan satu-satunya hal yang menghubungkan Mina dengan pisau itu adalah Chan He, hanya dia seorang yang menjadi saksi. Kemudian, Mina menyampaikan dengan nada datar, memangnya mengapa jika Chan He telah mengetahuinya? Mina mengakui, bahwa ialah yang telah membunuh mereka berdua, sebuah pengakuan yang dingin dan tanpa penyesalan. Lagi pula, lanjutnya, orang seperti mereka tak layak untuk tetap hidup, sebuah justifikasi yang mengerikan. Sambil berjalan perlahan mendekati Chan He,
Mina meminta Chan He untuk mengingat satu hal yang penting, sebuah peringatan terselubung. Mina menegaskan bahwa tanpa sadar Chan He telah berbuat hal yang sangat bodoh. Mina melanjutkan bahwa Chan He kini berdiri di hadapan seorang pembunuh yang sudah merenggut nyawa 2 orang, sebuah ancaman yang nyata. Namun, Chan He malah mengaku melihat semuanya, sebuah keberanian yang naif. Kemudian, Mina mencengkeram lengan Chan He dengan kuat, dan pikirannya terbawa ke lautan yang luas dan menakutkan, sebuah bayangan yang menghantui. Mina, ia menatap Chan He dengan dingin, tatapan yang menusuk jiwa. Namun, Chan He menatap Mina dengan penuh ketakutan, wajahnya memucat. Kini, ketegangan yang membelenggu terjadi di antara mereka berdua, tiada seorang pun yang tahu apa yang akan Mina lakukan selanjutnya, sebuah ketidakpastian yang mencekam. Namun, segera setelah itu, Mina tertawa terbahak-bahak, tawa yang terdengar ganjil, dan mundur beberapa langkah. Mina mengakui, itu lucu sekali. Ia menegaskan bahwa ia tidak akan membunuh Chan He. Namun, lebih tepatnya, Mina tidak bisa membunuh Chan He, sebuah pengakuan yang membingungkan. Kemudian, Mina melangkahkan kakinya melewati Chan He dengan dingin, tak peduli. Sambil terus berjalan, Mina menegaskan, jika memang Mina adalah seorang pembunuh, Chan He pasti sudah mati dari tadi, sebuah argumen yang kejam. Sementara itu, Chan He hanya terdiam, dibasahi oleh air hujan yang kian turun, seolah membeku di tempat. Kemudian, Mina mulai mempercepat langkahnya, nyaris berlari, menjauhi Chan He. Dalam batinnya, ia merasakan kelegaan yang luar biasa, karena ia hampir membunuh Chan He, sebuah godaan yang hampir tak tertahankan. Namun, langkah Mina terhenti, karena dari kejauhan, Chan He mengucapkan terima kasih kepada Mina, sebuah ungkapan yang tak terduga. Chan He menyampaikan bahwa Mina telah menyelamatkannya, bahkan 2 kali, dari Lua, dan dari preman itu, sebuah pengakuan yang mengharukan. Mina, ia terdiam, hatinya terasa tersentuh oleh perkataan Chan He, sebuah perasaan asing yang merayapi jiwanya. Lalu, dengan gerakan perlahan, Mina mulai menoleh ke arah Chan He. Dengan nada datar, Mina menyampaikan bahwa ia tidak pernah menyelamatkan siapapun, termasuk Chan He, sebuah penolakan yang dingin. Dan kemudian, Mina kembali berlari, menghindari hujan yang mulai membasahi tubuhnya, seolah ingin lari dari perasaannya sendiri. Dalam hati, Mina bertanya-tanya, ia merasa bingung oleh perasaan yang kini dialaminya, sebuah labirin emosi yang tak dimengerti. Sementara itu, di kota yang sama, lebih tepatnya di dalam sebuah bar yang temaram, terlihat Yura, dan Gihan yang kini telinganya telah diperban, sebuah tanda kekerasan yang baru saja dialaminya. Ia menyebut uang bajingan, karena Gihan pikir telinganya akan copot, sebuah luapan emosi yang wajar. Gihan merasa kesal, karena tiada seorang pun yang bermain golf menggunakan kepala manusia, sebuah tindakan biadab. Di sisi lain, Yura menanyakan rencana Gihan, soal uang 5 miliar yang harus dikembalikan, sebuah beban yang menghimpit. Gihan kembali mengingat kejadian sebelumnya, di sana Wang menyampaikan, bahwa ia memberi Gihan waktu hanya 1 minggu, untuk mengumpulkan uang senilai 5 miliar miliknya, sebuah tenggat yang mencekik. Jika uangnya kurang, ancam Wang, aku akan menghabiskan darah Gihan dan menjualnya, sebuah ancaman yang mengerikan. Gihan merasa kesal, karena yang mengajak Wang berinvestasi adalah Lua, dan Lualah yang menjalankan dompet digital itu, dan mengapa kini Gihan yang harus ganti rugi? Padahal, Genwo seharusnya bisa mengulur waktu untuk Gihan. Namun, Genwo malah mengadu, sebuah pengkhianatan. Kemudian, Gihan menanyakan kepada Yura, apakah Yura masih memiliki bukti kelakuan Genwo? Dan kini waktunya mereka untuk menggunakan itu, sebuah kartu as yang tersimpan. Namun, Gihan menghentakkan gelas yang dipegangnya ke meja, karena ia teringat sesuatu yang mengganjal. Lalu, ia berteriak, dan menanyakan, apakah hanya dirinya yang dihajar karena masalah ini? Yura mencoba menenangkan, menyampaikan bahwa Genwo sudah berusaha dengan keras. Namun, Gihan mulai dilanda emosi, dan mulai membantingkan barang-barang yang ada, karena dirinya telah merasa muak dengan semua kemelut ini. Namun, tiba-tiba Genwo muncul, dan menenangkan Gihan untuk tidak membuang-buang minuman, sebuah intervensi yang aneh. Gihan, ia melirik ke arah Genwo dengan tajam, dan dari tatapannya, ia masih menyimpan bara amarah yang menyala. Di sisi lain, Genwo menjelaskan, bahwa ia disuruh oleh kakaknya, Wang, untuk mengawasi mereka berdua supaya mereka tidak berbuat macam-macam, sebuah perintah yang jelas. Dan juga, ia menyampaikan kepada Gihan, bahwa sang kakak menginginkan portofolio 5 miliar, dan portofolio forex, sebuah tuntutan yang berat. Namun, Gihan yang kesal, ia menyampaikan,
bahwa jika ia memberikan portofolio itu, maka Wang pasti akan jadi kaya raya, sedangkan Gihan pasti akan ditinggalkan. Sebuah kecurigaan yang beralasan. Di sisi lain, Genwo merasa sedikit kesal, dan meminta Gihan untuk mengulang perkataannya, sebuah tantangan. Gihan menjelaskan, bahwa semua masalah bermula sejak Lua menghilang. Jika mereka bisa menemukan Lua, masalah itu bisa selesai, sebuah solusi yang tampak sederhana. Genwo, ia berlagak berpikir, dan membenarkan perkataan Gihan, seolah setuju. Di sisi lain, Yura merasa khawatir, karena mereka tidak tahu apakah Lua akan kembali. Terlebih lagi Lua selalu mempermainkan mereka dengan tingkahnya yang sembrono. Namun, mengingat kejadian ini, Lua sudah kelewat batas, sebuah tindakan yang tak termaafkan. Gihan, ia meyakinkan teman-temannya, bahwa Lua tidak mungkin mati, dan Lua pasti akan muncul kembali, sebuah keyakinan yang kuat. Namun, mereka tidak bisa menunggu begitu saja. Waktu terus berjalan. Kemudian, Gihan meminta Genwo untuk mengumpulkan gengnya, dan memeriksa semua klub dan bar yang ada di kota itu. Gihan menegaskan, bahwa Lua pasti akan muncul kembali, sebuah ramalan yang penuh harap. Tanpa menunda, Genwo mengkonfirmasi, dan segera melangkahkan kakinya untuk menemukan Lua, sebuah langkah sigap. Yura, ia merasa heran, bukankah Genwo ditugaskan oleh kakaknya untuk mengawasi mereka berdua? Namun, Gihan, ia menganggap Genwo hanyalah seorang yang dungu, sebuah ejekan yang meremehkan. Kemudian, Gihan meminta Yura untuk menghubungi semua kontak yang ada di ponselnya, karena mereka harus menjual semua serbuk putih yang ditinggalkan Lua, sebuah transaksi rahasia. Sementara itu, di sebuah berita, dikabarkan bahwa pelaku penusukan terjatuh secara misterius di dekat warnet, dan pihak berita akan menampilkan testimoni dari para saksi. Seorang saksi menyampaikan, bahwa seorang preman mengayunkan pisaunya dengan gila, dan tiba-tiba ada banyak darah di tempatnya tadi berdiri, sebuah kesaksian yang mengerikan. Ada banyak orang yang penasaran dengan figur yang sudah menghentikan aksi kriminal tersebut, sebuah hero tak dikenal. Saksi lain menyampaikan, bahwa sosok misterius telah menghentikan orang itu. Intinya, jika bukan karena sosok itu, 2-3 orang pasti akan mati, sebuah pengakuan yang menyelamatkan nyawa. Acara tersebut sedang diputar di platform YouTube oleh seseorang. Itu adalah Mina, yang memperhatikan ponselnya dengan serius, seolah mencari makna tersembunyi. Dari dalam video, disampaikan, jika bukan karena sosok itu, bisa jadi kejadian akan semakin parah. Saksi lain mengakui, seharusnya saya tidak mengatakannya. Namun, saya merasa senang preman itu telah mati, sebuah kejujuran yang brutal. Dalam hati, Mina mengakui, bahwa kehidupan, bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan secara cuma-cuma, sebuah filosofi yang dingin. Mina, kini ia tersenyum, karena akhirnya ia telah mengerti, sebuah pencerahan yang mengerikan. Dengan dukungan publik yang meningkat, pihak berwajib memilih tutup mulut soal sosok yang tidak diketahui itu, menjaga kerahasiaan. Sementara itu, di dalam sebuah mobil, terlihat rekan Soyun sedang memutar berita yang sama di radio. Ia mengakui, bahwa setelah bertahun-tahun lamanya, ia menginjakkan kakinya kembali ke Korea, dan semuanya menjadi semakin berisik, sebuah perubahan yang terasa. Ia juga menanyakan pendapat tentang berita itu kepada Soyun, apakah itu semua masuk akal? Soyun, ia hanya menanggapinya dengan nada lemah, seolah tidak tertarik dengan apapun, sebuah ketidakpedulian yang mencolok. Beberapa saat kemudian, di sebuah gedung yang besar dan menjulang tinggi, di dalamnya terlihat Soyun menatap keramaian kota, dibatasi oleh jendela besar di depannya, sebuah pemandangan yang dingin. Soyun, ia melirik ke arah belakang dengan perlahan, dan di sana ia melihat sosok sang ibu mertua. Dan yang lebih mengejutkan, kini ibu mertua Soyun tiba-tiba meneteskan air mata yang menyedihkan, sebuah momen yang tak terduga dan penuh duka. Di masa lalu, tampaklah Soyun yang muda, napasnya terengah, matanya berlinang air mata. Di hadapannya, terhampar lengan sang istri, lemah tak berdaya. Dokter menyampaikan istrinya telah tiada, kabar menyesakkan jiwa Soyun kala itu. Seorang pria, demikian keyakinan purba, mengemban kewajiban sakral, bertarung, berburu, dan melindungi wilayah demi pasangan serta keturunannya. Soyun tak peduli panggilan itu datang dari negara atau siapapun jua. Dari belakang, ibu mertua berujar dingin, tugas Soyun tak bisa menghalangi kewajibannya sebagai pria. Ibu mertuanya melanjutkan, saat Soyun menikahi putrinya, ia berharap Soyun bisa bertindak sebagai pria sejati. Kini, di pangkuan ibu mertua, terbaring seorang bayi lucu yang baru lahir. Soyun terdiam, memandang sosok mungil itu di pangkuan ibu mertua.
Ia melangkah perlahan, mengakui itu anaknya. Namun, di sisi lain, ibu mertua dengan ketus menyuruh Soyun tutup mulut. Lua, demikianlah nama yang diberikan oleh ibu mertua Soyun. Cucunya, lahir dari putrinya, Jeong. Ibu mertua menegaskan, Lua adalah pewaris grup Ilhae. Anak itu, Lua, lanjutnya, tak memiliki hubungan apapun dengan sampah seperti Soyun. Kemudian, para penjaga mulai mengamankan Soyun, dan ibu mertua bertanya, saat Lua terlahir, saat istri Soyun sekarat, di manakah Soyun? Ibu mertua menegaskan, Soyun lebih buruk dari sampah. Kini, Soyun menahan amarah, kesedihan dan kemarahan beradu menjadi satu. Kembali ke masa kini, 16 tahun berlalu sejak kejadian pilu itu. Akhirnya mereka bertemu kembali. Kini, putri kesayangannya, terhampar di hadapannya, tak bernyawa. Itu adalah Lua, dalam kondisi mengenaskan, tubuhnya penuh bekas jahitan otopsi. Dokter menyampaikan identifikasi telah rampung. Dari luar ruangan, terlihat rekan Soyun, juga ibu mertua Soyun. Rekan Soyun menatap ibu mertua dengan iba. Sementara itu, ibu mertua Soyun, yang dijuluki ketua, hanya menatap Soyun dari luar ruangan. Dengan nada tak berdaya, Soyun berucap, saat Lua lahir, saat Lua bersekolah, bahkan saat kematiannya, sang ayah tak pernah di sisinya. Kemudian, dari belakang, ketua melangkah perlahan menghampiri Soyun. Ia menyampaikan, ia tak memanggil Soyun ke tempat itu karena ia ayah Lua. Soyun mendongakkan kepala, seolah tersentak ucapan ibu mertuanya. Sang ibu melanjutkan, sepanjang pengetahuanku, Soyun adalah pembunuh terhebat di dunia. Kemudian, dengan nada dingin, sang ibu meminta Soyun menemukan orang yang membunuh Lua, dan membawa kepala target kepadanya. Namun, Soyun memanggil ibu mertuanya dengan lirih, "Ibu." Soyun menegaskan, ia bukan bawahan sang ibu. Jadi, apa yang Soyun lakukan saat ini tak ada hubungannya dengan sang ibu. Soyun terdiam sebentar, kembali menatap anaknya yang kini tak bernyawa. Dengan air mata mengalir dari wajahnya, Soyun berjanji akan berusaha menjadi ayah untuk pertama kalinya. Ini hari kelima setelah Lua menghilang. Orang-orang di sekolah mulai bertanya-tanya, sebab Lua tak kunjung hadir. Ada yang menduga ia pergi ke luar negeri, mengingat keluarganya kaya raya. Bahkan, anak-anak yang sering bersama Lua pun tak terlihat di sekolah, menciptakan kekosongan. Namun, ada pula yang bersuka cita, karena geng Lua tak lagi mendominasi sekolah. Ada juga yang berharap Lua sudah tiada. Dari kerumunan bisik-bisik itu, Mina berjalan santai, telinganya menangkap percakapan yang berlalu begitu saja. Namun, dari sudut bibirnya, Mina menyunggingkan senyum kecil, mengisyaratkan sesuatu yang tak terucap. Dalam hatinya, Mina mengakui, ia telah merenggut nyawa 2 orang. Sambil melirik ke samping, Mina mengakui, dosa yang telah ia lakukan memang tak bisa dimaafkan. Namun, yang kini Mina lihat, semua orang berbahagia, bahkan terlihat bebas dengan ketiadaan Lua. Dalam hati, Mina berpikir, sepertinya orang-orang menjadi lebih senang. Dari belakang, terdengar suara familiar memanggil Mina. Di sana, tampak Chan He menyapa Mina dengan ramah. Mina menduga lagi dalam hati, ada orang yang tiba-tiba menjadi senang, dan itu pasti karena Lua menghilang. Chan He, yang dulu berpenampilan murung dan memprihatinkan, kini segar dan lebih ceria, seolah beban terangkat. Dalam hati, Mina mengakui, itu dramatis sekali. Sudah Mina duga, bisiknya, bahwa membunuh adalah perbuatan yang benar. Kemudian, Mina memalingkan wajah dan melarang Chan He berlagak seperti orang yang mengenalnya. Di sisi lain, Chan He heran, menanyakan alasannya. Mina menjelaskan, sebelumnya Chan He menganggap Mina pembunuh, dan bertanya apakah Chan He tidak takut kepadanya. Di sisi lain, Chan He mengakui, ia tak pernah mengatakan itu sebelumnya kepada Mina. Chan He menegaskan, kemarin ia hanya berterima kasih kepada Mina. Chan He melanjutkan, ia ingin membalas kebaikan Mina karena telah menolongnya. Mina bertanya-tanya, dan menduga Chan He akan memberikannya biji ajaib. Chan He gugup, mengakui ia tak bisa membalas kebaikan Mina dengan barang mahal. Chan He menegaskan lagi, ia hanya ingin membantu Mina. Mina tiba-tiba menyebut kopi hitam kalengan. Mina menjelaskan, ia tak tidur semalam, kepalanya agak pusing, dan kopi hitam mungkin akan membuatnya membaik. Chan He terkejut, Mina hanya menginginkan itu darinya. Sambil membalikkan badan, Mina bersiap pergi, karena menganggap Chan He tak ingin memberikannya. Namun,
Dengan tatapan berbinar dan penuh semangat, Chan He menyampaikan, ia akan membelikannya untuk Mina. Segera setelah itu, Chan He bergegas membeli kopi, langkahnya ringan. Sementara itu, Mina terkejut, dan meminta Chan He menunggu. Dalam hati, Mina mengakui, Chan He memang cocok menjadi bocah pesuruh. Kemudian, Chan He segera pergi ke mesin penjual otomatis, langsung memilih minuman yang diinginkan. Beberapa saat kemudian, 2 kaleng muncul dari mesin. Kini, di tangannya, Chan He memegang 2 kaleng kopi, dan dengan senyum di wajahnya, ia berjalan santai sambil bersenandung. Namun, tiba-tiba langkahnya terhenti, karena seseorang menghadangnya. Di sana, Genwo dan Gihan berdiri di depan Chan He. Gihan menyapa Chan He, menyampaikan sudah lama mereka tidak bertemu. Chan He terdiam, melihat 2 pria besar di hadapannya. Kemudian, Gihan mengambil salah satu kopi dari Chan He, menduga Chan He membelikannya untuknya. Lalu, dengan nada mengintimidasi, Gihan bertanya, apakah Chan He sudah mencari Lua? Dengan nada tergagap, Chan He mengakui, ia tidak punya petunjuk dan bingung harus mulai dari mana. Gihan menyimpulkan, Chan He belum memulai pencarian sama sekali. Kemudian, Gihan mengajak Chan He untuk mengobrol sebentar. Genwo segera merangkul Chan He dengan kencang, dan memaksanya ikut. Beberapa saat kemudian, Chan He dilempar keras, sehingga tubuhnya melayang di udara, sebelum akhirnya menabrak kaca dan jatuh ke lantai. Chan He mengerang kesakitan, dan mimpi buruknya kini kembali lagi. Genwo, dengan semangat yang aneh, menanyakan kepada Chan He, bagaimana rasanya terbang? Gihan bertanya, kenapa Chan He seperti itu? Chan He seharusnya berpura-pura mencari. Gihan juga menanyakan keberadaan Mina, karena seharusnya Mina membantu Chan He. Namun, dengan nada tergagap, Chan He mengakui ia tidak tahu keberadaan Mina. Lalu, dengan sedikit keberanian, Chan He menegaskan, mereka bisa mencari Lua sendiri. Gihan terkejut dengan apa yang disampaikan Chan He, dan meminta Chan He mengulang perkataannya. Dengan tegas, Chan He menyuruh Gihan dan gengnya mencari Lua sendiri. Gihan terdiam, dan kemudian, Genwo menendang perut Chan He dengan keras. Gihan menegaskan, ia tidak mendengar perkataan Chan He. Kemudian, Gihan bertanya, kenapa Chan He malah membuat hidupnya jadi susah? Dengan nada mengancam, Gihan menyuruh Chan He mencari Lua, dan jika tidak, ia akan menyiksa Chan He. Kini, cairan merah mulai keluar dari mulut Chan He, ia bersusah payah untuk bangkit kembali. Lalu, seketika, wajah Genwo dan Gihan berubah, karena Chan He menyatakan, kalian tidak ada apa-apanya tanpa Lua. Gihan menyampaikan, padahal ia berniat memaafkan Chan He karena sudah membelikannya kopi. Kemudian, Gihan menyuruh Genwo melepaskan pakaian Chan He. Chan He berteriak ketakutan, karena kini Genwo mulai bersiap menjalankan aksinya. Kemudian, Genwo mulai melepaskan celana Chan He dengan paksa. Genwo mengangkat Chan He, seolah tak berbobot, bahkan mengayun-ayunkannya seperti mainan. Sementara itu, Gihan menatap ponselnya dan hendak menghubungi seseorang. Kemudian, Gihan menghubungi Yura, dan menanyakan situasinya. Sementara itu, Yura sedang mencari serbuk putih yang ditinggalkan oleh Lua, dan ia berhasil menemukan beberapa. Yura bertanya keadaan Gihan, karena ia mendengar keributan dari sana. Lalu, wajah Gihan terlihat penasaran, karena Yura meminta Gihan menunggu sebentar dan jangan menutup panggilan. Di sisi lain, Genwo menanyakan, apakah Yura telah menemukan Lua? Gihan menyampaikan, Yura belum menemukannya, dan meminta Genwo menahan Chan He, karena mungkin mereka akan melakukan pengantaran. Genwo mengkonfirmasi, dan bersiap menyiksa Chan He kembali. Kemudian, Gihan melangkahkan kaki, dan menanyakan kepada Yura, apakah lokasinya di dalam gudang? Sementara itu, Chan He terus dipukuli oleh Genwo tanpa ampun. Genwo mengakui, sebenarnya ia tidak suka melakukan itu. Namun, ia tetap mengambil ancang-ancang dan mengumpulkan tenaganya, dan kemudian, memukulkan tinjunya ke perut Chan He dengan keras. Tidak hanya sekali, Genwo juga menghajar Chan He berkali-kali, seraya menyampaikan, ia lebih suka menghajar orang lain. Kini, Chan He tak berdaya, cairan merah terus keluar dari mulutnya, air matanya bergelinang di sudut matanya. Kemudian, Genwo melemparkan Chan He ke dinding kaca dengan keras. Lalu, Genwo mulai mengepalkan tinjunya kembali dan bersiap memukul Chan He dengan kekuatan besar. Tiba-tiba, dari belakang, Mina memanggil nama Genwo tanpa ragu. Genwo, yang masih diliputi adrenalin,
melirik ke arah Mina dengan tatapan seram. Di sana, Mina hanya terdiam, menatap dingin ke arah Genwo. Sambil menyeret Chan He, Genwo menyampaikan, Chan He akan terus menderita jika Mina terus bersembunyi. Kini, Genwo dan Mina saling berhadapan, ukuran tubuh mereka sangat jauh berbeda. Genwo mengakui, ia baru saja hendak mencari Mina, dan kini gadis itu datang tepat waktu. Mina hanya terdiam, namun dari matanya bergejolak tekad yang kuat, api yang membara dalam kedalaman jiwa. Sambil menjatuhkan Chan He dari tangannya, Genwo bertanya, apakah Mina datang untuk dihajar juga? Ataukah Mina sedang mencari Lua? Genwo menegaskan, seharusnya Mina kini tengah mencari Lua. Jika tidak, maka Mina akan menemui ajalnya di tangan Genwo. Mina menatap Genwo, mengakui bahwa wajah pria itu tak menyiratkan kekhawatiran sedikit pun. Mina bertanya-tanya dalam hati, berapa banyak orang yang telah Genwo siksa hingga jiwanya menjadi sekeras batu begitu? Karena Mina tak kunjung menjawab, Genwo menggenggam kepala Mina dengan satu tangannya. Kemudian, dengan nada dingin yang menusuk, Mina bertanya, apakah tak ada yang pernah menghukum Genwo sebelumnya? Di sisi lain, dengan nada mengejek, Genwo meminta Mina mengulangi perkataannya. Namun, tiba-tiba, tubuh Genwo berpindah secara cepat, dan kini, ia bersama Mina, melayang di udara, jauh di atas daratan. Genwo terkejut, menjerit histeris dilanda ketakutan yang mencekam. Mina, tetap tenang, menegaskan, mulai dari sekarang, Mina lah yang akan menghukum Genwo. Gadis itu akan memberikan sesuatu yang belum pernah Genwo rasakan sebelumnya, sebuah janji mengerikan. Kemudian, Genwo mendarat dengan kakinya terlebih dahulu, menyebabkan kakinya patah. Genwo menjerit, merasakan kesakitan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Sementara itu, Mina menghilang tiba-tiba, sebelum menyentuh permukaan tanah. Dan seketika, Mina berpindah tempat ke atas sisi gedung. Genwo memegangi kakinya yang patah, menjerit kesakitan. Genwo bertanya-tanya tentang apa yang telah Mina katakan tadi. Dosa, penyesalan, ia menganggap semua itu hanya omong kosong. Tiba-tiba, Mina berpindah tempat lagi, kini ia berada tepat di atas kaki Genwo yang patah. Dengan anggun, tanpa sedikit pun keraguan, Mina mendaratkan tubuhnya di atas kaki Genwo, sehingga pria itu menjerit histeris. Kemudian, Mina menyampaikan, ia memberi Genwo kesempatan. Jika Genwo menyesali dosa-dosanya, dan berjanji hidup dengan benar, Mina akan mengampuni nyawa Genwo, ujarnya. Namun, Genwo, dengan nada gemetar, menganggap semua perkataan Mina hanya omong kosong. Namun, Genwo berteriak, menyerang Mina, bersumpah akan membunuhnya. Namun, tiba-tiba Genwo melayang di udara, kemudian terjatuh dengan posisi kepala terlebih dahulu. Kini, Genwo mengerang kesakitan, menggerakkan kakinya seperti bayi yang kelaparan. Di sisi lain, Mina mengakui, ia tak pernah bisa memahami orang seperti Genwo. Kemudian, Mina mendekatkan tubuhnya dan bertanya, mengapa Genwo menjalani hidup dengan cara demikian? Apa Genwo tak pernah memikirkan apa yang akan terjadi? Mina juga menyebut Genwo bodoh. Namun, Genwo semakin marah, menduga Mina tak tahu siapa sebenarnya saudara Genwo. Namun, Mina hanya terdiam, tak mengerti perkataan Genwo. Kemudian, Mina menggenggam kerah Genwo dengan kencang, dan tiba-tiba, mereka berdua berada di udara yang hampa. Lalu, Mina menjatuhkan Genwo dari ketinggian, berpindah tempat lagi ke udara, menjatuhkannya lagi, dan siksaan itu terus berulang. Kini, tubuh Genwo tak berdaya, bercak darah menciprati seluruh bajunya. Kemudian, Mina berteleportasi lagi mendekati Genwo, dan bertanya, apakah kini Genwo sudah bisa berpikir dengan jernih? Kini, dengan nada tak berdaya, Genwo meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Mina merasa sedikit senang, dan mereka bisa memulai dari titik itu. Mina juga menegaskan Genwo untuk meminta maaf kepada Chan He. Genwo memohon ampun kepada Mina, berjanji melakukan apapun yang Mina katakan. Namun, Mina menghela napas, karena Genwo masih belum mengerti. Saat Mina hendak menjelaskan arti penyesalan yang sebenarnya, Genwo melancarkan serangan dengan batu di tangannya. Namun, Mina menghindarinya mudah, dan menyampaikan, Genwo sudah tak punya harapan lagi. Dan tiba-tiba, kini Genwo melayang di udara, dengan Mina yang memeluknya erat. Sementara itu, Gihan masih menghubungi Yura, berencana menjual barang haram itu secepatnya. Gihan menegaskan, mereka tak perlu persetujuan dari Lua, karena yang membuat masalah sedari awal itu adalah Lua sendiri. Kemudian,
Gi-han mengakhiri panggilan, dan kembali ke tempat Genwo. Namun, Gi-han terkejut, karena di sana ia hanya menemukan Chan-hye seorang diri. Gi-han menghela napas panjang, bertanya-tanya kemana perginya Genwo. Kemudian, Gi-han menendang-nendang kepala Chan-hye, menyuruhnya bangun. Chan-hye berusaha bangun, meski tubuhnya dipenuhi rasa sakit. Gi-han, dengan nada merendahkan, bertanya di mana keberadaan Genwo. Namun, tanpa Gi-han sadari, dari atas Genwo sedang terjun bebas, tanpa parasut atau pengaman apapun. Lalu, Genwo menghantam daratan dengan keras, bagian kepala terlebih dahulu. Bahkan, bercak darahnya berhamburan kemana-mana, mengenai Gi-han. Chan-hye terkejut, mencoba memproses apa yang barusan terjadi. Kini, Genwo tak sadarkan diri dalam posisi mengerikan, dan cairan merah berhamburan kemana-mana. Chan-hye menjerit histeris, terkejut, karena di depannya itu adalah Genwo. Sementara itu, Gi-han hanya terdiam, tubuhnya bergetar, benaknya diliputi ketidakpercayaan. Chan-hye ketakutan, mundur beberapa meter. Ia melihat sekeliling, dan di sana ia melihat Mina berdiri di atas gedung dengan dingin. Tanpa ragu, Mina menyapa Chan-hye dengan mengangkat dua jarinya, dan Mina tersenyum bangga, seolah tak ada yang terjadi. Chan-hye hanya bisa terdiam, air mata perlahan mengalir dari sudut matanya. Dan kemudian, tiba-tiba Mina menghilang, berteleportasi entah kemana. Sementara itu, rekan Soyun sedang melihat foto Gi-han, Genwo, dan Yura, berencana memulainya dari mereka bertiga. Mereka adalah orang yang paling sering bersama Lua. Rekan Soyun bertanya, apakah Soyun sudah memeriksa mereka terlebih dahulu? Soyun menjelaskan, mereka bertiga bukanlah pelaku yang membunuh Lua, putrinya. Soyun menjelaskan, seorang murid tiba-tiba mati di laut yang berjarak 50 km dari sekolahnya, tak mungkin seorang murid SMA bisa melakukan itu. Soyun mengakui, meskipun ia adalah ayah Lua, ia masih tak tahu apapun tentang putrinya. Dan ketiga orang itu adalah yang paling mengenal Lua. Jika Soyun menginterogasi mereka, Soyun mungkin bisa tahu penyebab kematian Lua. Rekannya terdiam, menatap wajah Soyun dengan bangga. Dalam hati, ia mengakui, Soyun berubah menjadi iblis haus darah demi putrinya. Rekan Soyun mengakui dalam hati, mungkin itu tak benar, namun Soyun terlihat lebih keren. Ini kesempatan mengisi celah dalam hatinya yang terluka, dan ia akan memanfaatkan kesempatan itu. Ia pasti bisa melakukannya. Ia adalah Hari. Kemudian, ia memanggil Soyun dengan sebutan senpai, menyampaikan ia akan berusaha semaksimal mungkin. Namun, tiba-tiba Soyun mendongakkan kepala, menatap tajam ke depan. Ia bertanya-tanya, karena di sana terlihat polisi dan juga ambulans. Kemudian, Soyun bertanya kepada salah satu murid, apa yang terjadi di sekolah? Soyun menatap murid itu dengan santai, namun penuh tekanan. Dan di sana, murid itu adalah Mina. Ia menjelaskan, ada kecelakaan di sekolah, seorang murid mati karena terjatuh. Dan kini, Soyun dan Mina saling berhadapan, tak mengetahui identitas masing-masing. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe agar saya semakin semangat dalam menghadirkan alur cerita manhwa terbaik untuk kalian. Jika ada saran atau manhwa yang ingin dibahas, silakan tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat mengikuti kisah seru lainnya.